Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian pasolatan malam Rabu dengan bersama-sama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, pertemuan ke-226. Allah perkenankan kita untuk sholat berjamaah maghrib, dan insya Allah menunggu isya kita isi dengan tholabul ilmi bab pasolatan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini tanggal 20 Mei. Ada peristiwa apa kalau di nasional? Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi kita harus bangkit ini. Kalau Soeharto lengser tanggal berapa? 20 apa 21? 21 ya. Pokoknya 20 dengan 21 mirip-mirip lah. Ada Kebangkitan Nasional, ada peristiwa Soeharto lengser. Kalau yang alumni UNY itu disnatalis ya, ada 20 Mei. Nah ini kita nggak bahas itu. Di malam hari ini kita mengulang sedikit yang kemarin, Selasa kemarin yang belum selesai supaya lebih lebih komplit. Sebelum kita fokus kepada pertanyaan kemarin, tapi bukan di sini ya, maksudnya di luar, bukan pas forum ini, tapi di luar sana. Bagaimana hukumnya dehem ketika sholat? Di malam hari ini kita ambil temanya itu berdehem ketika sholat. Bagaimana? Apakah boleh? Apakah makruh? Apakah haram? Nah itu kita akan bahas malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lanjutkan yang sempat kemarin terpotong ya karena ngebut, terkait dengan azan. Jadi ada 5 atau 6 pertanyaan terkait dengan azan. Mengutip dari beberapa hadis. Ini saya menegaskan kembali bahwa antara azan dengan qomat adalah waktu yang cocok untuk dikabulkannya doa mustajab. Ya, kalau dalam hadisnya An Anas
la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Dari Anas, Rasul bersabda, tidaklah ditolak doa itu, yakni antara adzan dengan iqamah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa pelajarannya bagi kita semua? Yakni kita manfaatkan waktu antara adzan dengan iqamah dengan banyak-banyak berdoa. Di waktu itulah doa tidak akan ditolak. La yuraddu du'a'u, tidak akan ditolak. Fi'il majhul ya. La yuraddu du'a, tidak akan ditolak. Doa itu tidak akan ditolak manakala antara azan dengan iqamah. Tentu saja ini doanya adalah doa-doa yang terkait kebaikan, bukan untuk hal-hal yang maslahat atau yang maksiat, yang negatif. Misalnya pas azan dengan iqamah berdoa, mudah-mudahan si fulan sakit. Nah, itu tidak boleh. Kan diijabah. Jadi saya mau berdoa mendoakan orang lain jelek, waktunya di waktu yang mustajabah, jangan ya. Sebaiknya apapun yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, apalagi doa, adalah hal-hal yang baik, karena doa itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Kalau dia berdoa kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia mendoakan sesuatu yang buruk, yang jelek, maka dia akan mendapatkan keburukan atau kejelekan atas doanya itu sendiri. Ya, sing nandur unduh gitu ya. Apa itu? Kalau dalam bahasa Arabnya man yajro yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menghasilkan. Ya. Kalau dalam maka jika maka gitu ya. Jika maka. Nggih. Poinnya di situ, silahkan Bapak Ibu berdoa sebanyak-banyaknya antara adzan dengan iqamah. Kemudian dalam hadis yang lain, ini masih dalam Bulughul Maram ya, kita dianjurkan untuk membaca doa setelah adzan. Hukumnya sunnah. Sekiranya tidak bisa ya tidak apa-apa. Bahwa membaca setelah adzan itu akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atshu maqaman mahmudanil ladzi wa'adatah. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang ketika dia mendengar nida adzan dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka ia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Orang yang membaca doa setelah mendengar adzan selesai, kata Nabi menjanjikan dia akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi manakala di hari kiamat. Mau tidak Bapak Ibu? Nah, maka kalau bisa membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu ya. Kemudian pertanyaannya kemarin terkait dengan adzan, apakah waktu taswib juga menoleh ke kanan dan ke kiri bagi seorang muadzin? Taswib itu bacaan as-sholatu khairum minan naum. Khusus pada waktu adzan subuh ada bacaan taswib setelah hayy alatain, setelah yang hayya sholah hayya falah. Apakah waktu taswib ketika as-sholatu khairum minan naum itu muadzin menoleh ke kanan, menoleh ke kiri? Kan dua kali. Yang pertama ke kanan, yang ke kiri, yang kedua yang ke kiri. Apakah seperti itu juga sebagaimana kemarin kita ambil hadisnya
memalingkan wajahnya, menengok ke kanan dan ke kiri. Apa jawabannya? Saya ulang ini. Apakah waktu muadzin mengumandangkan tasbih saat azan kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri? Jawabannya adalah tidak disunahkan memalingkan muka atau wajah ke kanan dan ke kiri bagi seorang muadzin, sebab masalah ini masih ada perselisihan di antara para fuqaha, para ahli fikih. Jadi misalnya yang adzan ini Pak Triono atau yang lain, ketika bacaan hayya 'alas shalah boleh ke kanan, menoleh ke kanan loh ya, bukan badannya, bukan dadanya, tapi wajahnya, kepalanya yang menoleh. Hayya 'alas shalah ke kiri. Nah, ketika taswib as-sholatu khairum minan naum tetap menghadap kiblat. Tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika orang sedang asyik membaca Al-Qur'an lalu mendengar azan? Apakah menirukan bacaan azan ataukah lanjut membaca ayat Al-Qur'an? Misalnya jenengan pas di rumah baca Quran, sedang asik baca Al-Qur'an, lalu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang membaca Al-Qur'an tadi? Ini saya mengutip dari kitab Fathul Mu'in ya. Pertanyaan tadi yang taswib, juga yang ini adalah mengutip dari kitab Fathul Mu'in. Bagaimana jika ada orang yang sedang asik membaca Al-Qur'an lalu ia mendengar bacaan azan? Jawabannya, orang yang membaca ayat Al-Qur'an atau orang yang sedang berzikir atau orang yang sedang berdoa lalu ia mendengar bacaan azan, maka stop dulu membaca Al-Qur'an, zikir dan doanya. Artinya penuhi dulu kesunahan menirukan bacaan azan. Tapi yang ada di tempat ini Pak misalnya. Meskipun di luar, ya, sekiranya mendengar. Jadi misalkan tadi saya contohkan di rumah, sedang baca Quran di rumah, mendengar azan, maka stop dulu. Tapi kalau pas Al-Quran yang kira-kira pas berhentinya ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah cukup stop dulu baca Al-Quran, doa, wiridnya, zikirnya sampai selesai azan. Kemarin disampaikan azan, suara azan yang paling dekat atau yang biasa Bapak Ibu sholat berjamaah di situ. Kalau lewat radio. Nah, bagaimana kalau lewat radio? Wah, luar biasa ini. Misalnya kalau dalam radio, sekiranya itu memang belum ada si masjid utamanya ini ya, yang biasa aja dengan sholat belum berkumandang, tapi itu sudah berkumandang atau ini listriknya mati atau gimana, maka tirukan, maka ikuti bacaan muadzin. Ya, ya. Tapi bagaimana kalau masjid lain, sekiranya ada kesempatan untuk menjawab, maka lakukan menjawab adzan. Tetapi kalau sudah utama yang di sini, misalkan Pak Triono adzan duluan, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sudah hayya 'alas shalah yang Masjid Al-Amin atau Masjid At-Taqwa itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jenengan fokusnya yang ke Masjid Nurul Huda Glondong. Ya, selesai. Tapi biarkan kalau TV itu sudah ada matiin. Nah, ya. Oke, malah ini ya ada adzan malah dimatiin ya, seolah-olah adzan itu tandanya untuk berhenti nonton TV ya. Padahal kalau ada adzan dibiarkan dulu adzan, selesaikan, ditirukan sampai selesai ya. Kalau ada adzan malah kabur, nah itu mirip seperti siapa? Setan ya. Setan itu begitu mendengar adzan dia lari terbirit-birit. Ada yang bahasanya itu terkentut-kentut ya. Untuk saking mendengar bacaan adzan. Begitu selesai adzan, kembali lagi dia mendekati kepada orang yang mau sholat, menggoda lagi. Oke.
Jadi kalau ada orang yang sedang membaca Al-Quran, sedang zikir, sedang wirid, mendengar adzan, maka di stop dulu untuk menjawab adzan. Lalu setelah itu lanjutkan lagi kalau mau baca Al-Quran, kalau berdoa lagi lanjutkan, kalau mau zikir, zikir lagi lanjutkan. Tapi segera sholat ya, jangan begitu adzan selesai, udah qomat, mau baca Al-Quran terus sholatnya enggak, malah repot malah itu ya. Kemudian berikutnya ini agak bukan sarut tapi kan bisa jadi ya. Ini dalam kitab Fathul Mu'in loh ya. Kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu dibaca. Ini saya usahakan diterjemahkan dengan bahasa yang gampang ini. Bagaimana dengan orang yang sedang jima atau bersetubuh ketika buang hajat lalu mendengar adzan? Kira-kira bagaimana? Ini ada anak kecil. Ini bukan saru loh Bu Bapak Ibu. Ini kan bisa jadi kejadian dialami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak percaya nanti dibuka lagi Fathul Mu'in ya. Kita Fathul Mu'in bab salat, bab syarat-syarat salat. Bagaimana dengan orang yang sedang jima atau sedang bersetubuh lalu sedang buang hajat, BAB atau BAK di kamar mandi atau di toilet, lalu mendengar adzan. Nah, tadi ada yang jawab lanjutkan. Ya. Jawabannya ini menurut dalam kitab Fathul Mu'in, makruh hukumnya menjawab adzan ketika sedang berhubungan badan atau sedang BAB atau BAK. BAB itu buang air besar ya, atau buang air kecil. Jadi jangan pas lagi BAB waktu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya. Ya enggak usah ya. Saya kan enggak ucapan tapi dibatin, meneng baik, mending enggak usah menjawab. Dalam list ini hukumnya makruh. Ini bukan saru loh ya. Nanti ini saya menggunakan bahasa jima itu sudah di ya sebaiknya kecuali khusus yang sholat witir dan sholat tahajud ya. Begitu mendengar adzan, kalau sholat sunnah yang lain stop. Apalagi jelas adzannya, apalagi di dalam satu majelis masjid. Di sini sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah qomat sudah stop. Meskipun sedang ruku ya stop, tinggal maksudnya dihentikan lalu ikut sholat berjamaah. Bagaimana kalau pas di rumah misalnya mendengar qomat apa adzannya? Pas salat tahajud adzan. Nah, kalau ya, kalau khusus yang sholat malam sebisa mungkin ya, kita sekarang kan zaman modern ya, bisa melihat kira-kira sudah 4 lebih 25 atau 26 kalau di sini 24, jangan 23 lo sholat tahajud atau sholat witir. Nah itu sama aja dengan sudah mepet ya. Mending bacaan wirid atau baca tasbih yang lain. Kan disunahkan itu beristighfar di waktu sahur, membaca tasbih, membaca tahmid di waktu sahur. Nah baca itu saja sekiranya tidak cukup untuk 2 rakaat tahajud atau 3 rakaat witir. Membaca subhanallah aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau saking husunya gitu ya, berat dan mulainya dia 3:30, tapi saking husunya lupa kalau sudah mendekati adzan, selesaikan sampai terakhir sholatnya. Baru setelah itu sholat qobliyah subuh atau langsung ke masjid. Khusus untuk sholat malam ya. Apalagi kan jauh dari posisi masjid yang di sini. Kemudian, nah kemarin juga ada yang tanya nih, bagaimana doa setelah iqomat? Pak siapa? Ketua takmir itu kan suka membaca doa setelah iqomat. Ada yang baca, imam juga ada yang baca begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Nah, sepemahaman saya itu memang tidak dicontohkan oleh Rasul mengenai bacaan khusus setelah sholat.
baca setelah qomat, setelah iqomat. Tetapi dalam kitab Fathul Muin itu disebutkan bacaan doanya. Ini yang saya terima ajarkan dari bapak saya juga ini. Apa bacanya? Bacaan iqomat, bacaan setelah iqomat. Aqaballahu wa adamaha. Sampai situ kalau saya diajarin. Dalam kitab Fathul Muin itu ada. Ya, nanti dicek lagi Pak Dawam ini. Aqaballahu wa adamaha wa jalani minas solihin ahlaha. Aqamahallahu maksudnya Allah telah haknya itu kembali kepada salat. Allah telah mendirikan salat, ya, menegakkan waktu salat. Itu bacaan qomat. Bagaimana kalau tidak membaca apa-apa setelah qomat? Ya enggak apa-apa. Begitu selesai la ilaha illallah, diam aja gitu ya. Langsung gitu sob barisan, ya tidak apa-apa. Kalaupun mau baca aqaballahu wa adamaha boleh. Ini kita mengikuti ulama ya. Mudah-mudahan mereka membaca ini tuh karena memang sudah ada ibaratnya rujukannya ya. Ulama-ulama kan nggak asal-asalan, nggak asal mengutip atau membaca. Oke. Jadi begitu untuk yang adzan. Ada lagi nih. Oh, itu seni lagi tuh ya. Oke. Oke. Jadi begitu mengikuti iramanya gitu ya. Gitu, hayalas shalah. Wah itu. Yang dicontohkan oleh dari kemarin itu dari kelihatan dari famuhu bibirnya itu adalah ketika dia membaca hayalas shalah itu posisinya menghadap ke kanan. Jadi enggak gerakan gitu enggak. Yang lebih parah lagi misalkan hayyalas shalah, itu lebih repot lagi gitu ya. Hayyalal falah gitu ya. Itu malah repot lagi. Jadi mungkin karena seniman terus dia adanya dibuat seni ya. Oh, boleh tidak itu? Ya tidak ada larangan tapi kesannya itu kan hayyalas shalah, itu kan ada huruf-huruf lagi kan? Padahal kan lah aja. La mad tobi'i di akhir jadi mad arid ya. Hayalas shalah. Ini kan jadi hayalas shalah. Itu malah kayak lagunya siapa itu dulu ya. Ya. Gitu ya. Itu. Ini pertanyaan ini. Ini menurut Imam Al-Bulqini masih mengutip dari kitab Fathul Muin. Ini orang yang selesai berwudu dan bertepatan dengan selesai adzan, maka hendaknya ia membaca zikir wudu dulu. Sebab ini adalah ibadah tersendiri, kemudian baru membaca doa adzan. Nah, ini mungkin bisa kejadian ini. Jenengan wudu, ini adzan. Adzan ternyata wudu selesai, begitu selesai wudu sampai kaki pas la ilaha illallah, ini yang mana dulu nih? Baca doa wudu dulu atau baca mendengar adzan? Nah, menurut Imam Al-Bulqini disebutkan membaca zikir atau doa setelah wudu dulu yang asyhadu ilaha illallah. Setelah itu baru membaca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Pun. Yaitu untuk yang tambahan minggu kemarin karena kepotong ya. Sekarang menjawab pertanyaan dari jamaah. Nah, ketika selesai wudhu saja itu disunahkan, ini bukan disunahkan. Menurut Imam Al-Bulqini itu tuntaskan dulu ritualnya adzan, ritualnya wudhu. Maka begitu adzan kemudian dengan wudhu tidak usah misalkan wudhu kumur-kumur Allahu Akbar, kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ya tidak gitu ya. Ini malah dua ibadah itu, dua perilaku ya. Ada wudunya, ada menjawab adzan. Fokus ke wudunya. Kalau memang mau menirukan, wudunya tahan dulu. Maksudnya tahan itu setelah sampai selesai adzan baru wudu. Kalau bisa sebelum adzan berkumandang. Tapi kan tidak semua orang bisa ya. Misalnya pas kepepetnya baru pas adzan baru wudu ya.
wudu dulu, sempurnakan, baru menjawab adzan. Kan menyempurnakan wudu itu isbagul wudu termasuk apa? Yang akan berpahala mengangkat derajat serta menghapus dosa bagi orang yang isbagul wudu ya, menyempurnakan wudu. Ada yang menyempurnakan wudu itu meskipun dalam keadaan dingin, dalam keadaan sakit tetap dia berwudu. Nah, itu termasuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Oke, itu yang Pak. Berikutnya dehem ketika sholat. Karena ini terkait dengan bulughul maram, maka saya kutip lagi bulughul maram. Tadi saya lupa ini. Pokoknya di bagian bab syurutus sholat, syarat-syarat sholat, syarat-syarat sholat. Kemudian nomor berapa itu ya? Pokoknya 210 apa 220-an. Ini kok nggak ditulis ya, lupa ini. Bagaimana dehem ketika sholat? Tuh. Kita mengutip hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. An Ali radhiyallahu anhu qala kana li ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau diterjemahkannya begini, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Ali berkata ya, Ali itu mempunyai madkhalani, dua waktu untuk masuk mengunjungi ke rumah Rasul. Kemudian fakuntu, aku biasanya, aku tuh Ali, idza ataituhu, apabila menemui Rasul, hu-nya itu Rasul, wa huwa, dan Rasul itu yusolli, sedang sholat, tanah naha, maka Rasul itu dehem li kepadaku, untukku. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib? Siapanya Nabi Muhammad? Menantunya ya, menantu dan berikut ponaan bukan? Ya kan, karena Abi Thalib pamannya Nabi. Ali itu cerita biasanya, karena ini kalau orang bilang itu Ali itu termasuknya VIP gitu ya, bisa masuk keluar masuk ke rumahnya Rasul. Ketika masuk ke rumah Rasul, kemudian Rasul sedang sholat, kemudian Rasul berdehem atau bagaimana gitu ya dehemnya. Di sini kan istilahnya tanah naha. Untuk Ali, maksudnya Ali itu diberi kode oleh Rasul sedang sholat. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian saya periksa di hadis-hadis yang lain, maksudnya dalam kitabnya dalam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, memang itu 11. Kalau dari Ibnu Majah 3708, kemudian riwayat Ahmad juga ada nomornya 6081. Lalu bagaimana status hadisnya? Nah, ini saya tidak bisa memutuskan. Ini saya mengutip ya dari para ulama. Adapun hadis ini, hadis yang tadi saya bacakan, statusnya ada dua golongan, dua pendapat. Yang pertama memutuskan dhaif atau lemah. Siapa? Yakni Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, kemudian termasuk Al-Albani. Maksudnya Al-Albani. Kemudian menurut Ibnu Hajar yang dalam kitab Bulughul Maram, yang mengutip dari salah seorang ulama bahwa hadis ini sahih. Jadi menurut kutipan dari Ibnu Hajar ini, Al-Asqalani mengutip ulama yang menyebut bahwa hadis ini sahih, makanya dimasukkan ke dalam kitab Bulughul Maram. Adapun menurut ulama-ulama yang lain, kebanyakan menganggap ini sebagai hadis yang lemah. Jadi Rasul itu dalam hadis yang lain disebutkan ketika sedang sholat lalu memberi kode, itu menurunkan telapak tangannya ketika sholat. Nah, saya tidak belum ngaji sampai ke sana ya. Apakah memberikan kodenya itu dengan tangan terbuka ke depan atau ke belakang? Maksudnya itu memberi kode bahwa Rasul sedang sholat. Ya. Itu mengenai dehem ketika sholat. Jadi hukumnya itu
Kalau saya ternyata di dalam Fathul Muin juga ada dehem, tapi sepintas ya. Ini saya kutip aja. Jika dehemnya dia itu ada keperluan, yaitu memang di sini agak gatel atau ada sesuatu gitu ya, sayun itu, maka tidak mengapa. Artinya boleh. Tetapi jika dia itu yaksiru tanahnya itu memperbanyak dehemnya gitu ya. Oh dehem terus tanpa sebab dan melakukannya berurutan secara beruntun, maka ini termasuk perbuatan yang sia-sia, bisa jadi membatalkan sholat. Nah, iya deh. Kalau di sekolah di SD anak kecil kan oh ya malah dibuat dolanan. Tapi kalau di sini dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu ada juga, bisa jadi bapak-bapak. Misalkan seorang imam yang agak bacaannya atau banyak banget lama gitu kan, mau kembali ke kode. Ahamnya itu untuk nyindir imam itu ya. Makanya kalau sudah ada yang wah ini kode ini. Pas pengajian aja kan sudah wah ini kode. Berarti sudah pegel ini, waktunya untuk bubar ini. Dehem sudah ya. Tapi kalau kita untuk dehem sebisa mungkin tidak dilakukan karena termasuk perbuatan sia-sia, bahkan bisa jadi membatalkan sholat. Kalau dalam nasnya itu kum kayak jadi dehem tapi dalam bahasa Arab seperti satu kata itu batal. Kalau di Indonesia apa ya kira-kira yang tapi bisa dimaknai satu kata? Saya belum menemukan, tapi pikir-pikir apa ya sing dehem kok itu bisa membuat satu kata. Kalau di bahasa Arab kan kum atau qi itu ya kum qaf mim dari kata koma yakumukum, berdirilah, itu juga seperti ngomong seperti dehem tapi kum berdiri. Nah itu dehem, itu yang nggak boleh. Kalau kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dehemnya kayaknya nggak bisa bermakna. Itu huruf apa itu kalau diejah? HM itu atau bagaimana? Intinya kalau sedang sholat sebisa mungkin kalau memang bukan karena ada masalah di tenggorokan atau menahan batuk, tidak usah dehem ya, kecuali kepaksa. Saya juga kadang-kadang ya dehem ini keselak gitu atau menstabilkan di tenggorokan itu kan. Kalau jadi imam itu kalau imam ya kan sekadang itu untuk apa? Suara napas juga untuk menstabilkan denyut nadi itu kan. Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada kepentingan, yakni apa? Supaya tenggorokannya nyaman ketika mengeluarkan kata-kata atau huruf-huruf Al-Quran atau bacaan-bacaan tasbih, tahmid, takbirnya ketika sholat. Oke, itu poinnya sudah selesai. Silahkan sesi tanya jawab. Jangan yang tanya, jangan yang jawab gitu ya. Monggo Pak Haji kasihan. Ini berhubung mau hari raya Kurban dan bagi satu korban berdasarkan larangan yang tidak boleh dilakukan, misalnya potong kuku atau rambut, itu mulai hari keberapa dan berapa hari lamanya, biar jamaah yang sholat kurban itu belum tahu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada beberapa kesunahan bagi orang yang mau berkurban. Di antaranya begitu masuk sudah tahu hilalnya, ya sudah berniat, sudah apalagi sudah punya hewannya, sudah punya hewan kurbannya, itu disunahkan ketika tahu hilal 1 Zulhijjah tidak memotong atau gunting bagian dari anggota tubuh, kuku, kumis, jenggot, rambut, ketek ya. Itu terutama kuku ya ditahan. Jadi begitu mau tanggal 1 Zulhijjah segera mau potong rambut, mau potong kuku. Jadi kalau sampai tanggal 10 atau tanggal 11 Zulhijjah kok kukunya panjang, enggak apa-apa. Itu ya, itu salah satunya.
yang berniat sudah kurban, bukan satu keluarga yang berniat kurban. Karena kayak tadi itu urunan, kayak Eh. video orang nanti kebang gitu, pas semua itu dalam potong gitu. Sebaiknya kalau kurban, ini ada kemarin saya ngikuti kajian kurban, hal-hal yang termasuk kurban ya, termasuk mohon maaf ini agak ekstrim, kepanitiaan kurban itu panitia itu tidak berhak untuk mendapatkan daging kurban. Itu kemarin disebutkan, sampaikan hadis-hadisnya. Hadisnya sahih. Saya makjub, wah, ini padahal di sana di kita kan banyak. Jadi kalau memang mau menjadi panitia itu hanya tim, dipastikan ini niatnya memang bahasa kemarin itu bahasanya lah kerja bakti. Nah, kalaupun itu dialokasikan dari yang lain untuk memberi panitia. Kemudian yang tadi untuk kurban itu tidak bisa rombongan, dia satu by name, satu-satu ya. Jadi malam Kamis itu kan satu orang ya, maksudnya satu. Ya siapa yang dapat undian itu yang satu orang, jadi bukan semalam Kamisnya satu orang. Kalau tadi bagaimana dengan keluarga? Misalnya ayo urunan, bapaknya, anaknya, ibunya urunan. Misalnya harga 4 juta, kamu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, itu malah bingung, nggak sohibul kurbannya siapa, atas nama siapa? Pak Yanto ya Pak Yanto aja, jangan atas nama Pak Yanto, Bu Yanto, anak Yanto 1, anak Yanto 2. Repot, padahal satu orang, satu kambing maksudnya ya. Oke. Jadi ini misalnya tahun ini contoh ini ya. Tahun kemarin kan anak saya, istri saya di Pemalang. Sekarang kembali ke anak pertama Sonif. Nah, ini contoh loh ya. Sonif itu tahun ini meskipun saya yang membiayai ibaratnya, tapi saya udah pesen, Nip nanti begitu masuk Dzulhijjah kamu tuh diniatkan, ayah kamu niat nanti mau kurban atas nama kamu. Jadi nggak potong kuku, rambut, ketek dan lain-lain itu. Jadi beritahu ini kalau yang di pondok ya, saya ngasih tahu karena dimuter. Jadi mohon maaf ini informasi aja. Saya itu tidak sembelih di sini bukannya tidak mau, tapi saya memilih di kampung. Nah, kampung saya itu masih pelosok Bapak Ibu. Jadi di sana itu kalau ada kambing, ada sapi senang banget. Jadi apa? Ya di sana saya diniatkan untuk di sana. Jadi transfer uang, minta bantuan yang di sana. Aslinya pengen di sini ya, pengen saya juga ya. Wah, Pak Ud lama di sini nggak pernah kurban di sini. Pengen saya tuh. Tapi saya lebih ke bermanfaatannya. Di sini insya Allah udah cukup. Di sana 3 kambing. Kalau tahun ini kayaknya sudah ada sapi ini. Ada yang siap, ada keluarga siap untuk sapi. Dapat informasi itu ada sapi. Alhamdulillah gitu ya. Ini bukan apa-apa gitu ya. Ini untuk kemaslahatannya aja ya. Ketan. Ada yang lain? Tadi siapa? Pak Yanto, ini Pak Yanto dengan Pak Yanto ini. Ya, langsung aja Pak, masalah imam Pak. Ini yang ingin saya tanyakan, apa seorang imam? Misalnya kayak Pak Biji tadi untuk meluruskan sholat karena kesempurnaan salat jamaah. Seandainya imam itu tidak melaksanakan perintah itu, apa mengurangi kesempurnaan seorang imam? Pun. Baik. Ada kesunahan seorang imam dalam berjamaah yaitu mengucapkan atau memberi komando sawu sufufakum, luruskan sop-sop kalian. Lalu pertanyaannya, apakah jika seorang imam itu tidak memberikan kode itu, lalu kesempurnaan sholat berjamaahnya berkurang? Seorang imam. Jadi tidak berpengaruh kepada imamnya atau setiap jamaahnya. Adapun imam itu memang kesunahannya. Kalau Bapak Ibu ngaji khusus untuk bab sop salat itu sampai Umar itu pakai menghuruskan pedang di belakang. Jadi bukan bagiannya depan loh ya. Dari belakang patokannya. Kalau belakang, depan kan bisa ada yang begini, ada yang langsing gitu ya. Diluruskan dari belakang. Ya karena berarti kan nggak lurus itu. Saking pentingnya meluruskan sholat. Itu kalau terapkan di sini repot itu ya. Kalau belum ilmunya belum mantap. Dirapatkan hanya minimal rapat tidak sampai
renggang banget. Nggih. Ngeten nggih Pak Yanto. Tapi Pak Yanto ada 2 ini. Yanto 1, Yanto 2 ya. Nggih, cukup nggih. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Ada Pak. Masalah korban tadi di sini tuh sudah bertahun-tahun. Panitia tuh selalu dikasih satu bagian itu. Kalau nggak dapat jatuh, cara penyampainya gimana? Nggih. Nggih, terima kasih. Makanya tadi saya sampaikan ini agak ekstrim. Ya. Nanti aja besok insya Allah ya. Jadi, tapi itu hubungannya dengan sholat apa ya? Enggak apa-apa ya, nanti selipkan ya. Panitia kurban. Ini dari kemarin Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya, disampaikan di UAD. Terima kasih Pak Uji. Ini kita akan bahas, dikutip lebih lengkap lagi. Saya nanti ambil hadisnya, kan saya juga hafal. Saya juga baru sampai ngeh, oh gitu toh panitia ya. Kalau tidak ada lagi kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.